Ya, Ramadan bukan untuk tidur. Ramadan ini musim bonus dari Allah, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendapatkan bonusnya. Ya, sampai kalau kerja hari bonus tidak mungkin sampai nganggur, tambah semangat biar bonusnya tambah besar. Karena memang hadiah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, supaya dengan umur kita yang pendek kita bisa mengungguli umat-umat yang terdahulu yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memang hadiah ya, yang akan mendapatkan hanya yang memaksimalkan. Semoga jadi yang barokah ya, panjang umur, semoga semua wajah ini bisa merasakan Ramadan ya, majelis demi majelis semuanya, semoga taat kita, iman kita, takwa kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga rahmat yang turun di majelis ini turun juga kepada orang yang kita tinggalkan di rumah, yaitu istri kita, anak kita, orang tua kita, keluarga kita semuanya. Semoga tidak diharamkan daripada rahmat yang turun di majelis ini. Dan juga untuk keluarga kita yang sudah ada dalam kuburnya, baik orang tua kita, anak-anak kita ya, baik itu kakek-kakek kita dan leluhur-leluhur kita semuanya. Semoga kita berharap minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat yang Allah turunkan pada majelis ini juga diturunkan kepada mereka di dalam kuburnya, sehingga menjadi penyebab diangkat semua azab, semua itab, semua iqab, dijadikan kubur mereka semua taman-tamanan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga malam ini menjadi malam Id bagi mereka semuanya, dengan diampuni semua dosa-dosa mereka dan dijadikan kubur mereka taman-tamanan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memohon kepadanya semoga penutupan ini menjadi penutupan yang penuh dengan berkah. Semoga dengan turunnya hujan pada malam hari ini menambah keberkahan yang Allah turunkan pada majelis kita ya. Dan semoga hujan yang turun pada malam hari ini menjadi saksi kesungguhan kita akan cintanya kepada majelis-majelis ilmu. Amin Allahumma. Dan harapan kita, puncak daripada harapan kita, semoga kita dimeninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada imam besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti beliau zahiran wa batinan, dari secara zahir kita dengan akhlak-akhlaknya dan batin kita dengan berhias dengan semua sifat-sifat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga anak turun kita semuanya menjadi anak turun yang bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Nah, tidak capek sampai berdiri begini. Iya, tidak terasa. Oh basah. Iya, ya sabar ya sebentar ya, tidak apa-apa ya. Didengarkan saja. Insya Allah saya ringkas seringkas-ringkasnya. Kita tanpa terasa sebentar lagi akan masuk pada bulan Ramadan. Rahasia Allah memberikan kita sebuah musim yang bernama Ramadan ini, salah satunya adalah supaya kita merasakan nikmatnya ibadah. Apa? Nikmatnya ibadah.
sebentar lagi akan kita terangkan apa fadilah daripada orang yang dia itu berusaha untuk melaparkan perutnya. Kenapa kok Allah memerintahkan kita untuk lapar ini? Apa untungnya orang lapar ini? Dan apa bahayanya orang yang kekenyangan? Supaya apa? Supaya ketika kita puasa, kita tidak takut untuk lapar dan justru mencari untuk lapar ini. Nah, sebentar fadilahnya akan kita terangkan semuanya. Sebentar saya akan pendek-pendekkan semuanya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga berkah waktunya ya. Oleh karena itu kita sekarang akan menerangkan tentang bahayanya perut. Ketika semua penceramah menerangkan tentang bahayanya hati, bahayanya mata, bahayanya lidah, mereka kadang-kadang lupa kalau perut itu adalah tempat yang paling berbahaya dari anggota tubuh kita. Di sana kita perlu menjaga yang masuk ke dalam perut kita dari dua perkara. Ya, yang pertama kita harus menjaga dari sesuatu yang haram. Itu jelas sudah ya. Karena tiga perkara sesuatu yang haram ini. Yang pertama adalah ya, hadarun min nari jahannam. Menjaga-jaga diri kita supaya tidak masuk kepada neraka jahannam. Pendek. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka dia lebih berhak untuk masuk kepada nerakanya Allah. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh makan yang haram? Anna akilal haram wa subha matrudun la yuwafaq lil ibadah. Orang-orang yang makan haram ataupun subhat, dia akan tertolak, tidak mungkin mendapatkan taufik atau izin dari Allah untuk beribadah. Nomor dua, kenapa kita tidak boleh makan yang haram? Ya. Yang ketiga, ya, anna akilal haram wa subha mahrumun min fi'lil khair wa in ittafaqa lahu fi'lul khair wa huwa mardudun alaihi ghairu maqbulin minhu. Orang yang makan haram itu, dia itu akan diharamkan dari berbuat baik. Seandainya dia bisa berbuat baik, maka hanya capek yang dia dapatkan karena amalannya yakin pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita takut kepada api neraka karena diancam sama Nabi Muhammad, tidak mungkin bisa berbuat taat, dan seandainya berbuat taat itu hanya capek yang dia dapatkan karena yakin 1000% bahwa amalnya tidak mungkin diterima oleh Allah. Ini yang haram, selesai. Yang kita takutkan ini dia, bahaya seseorang makan terlalu kenyang dari sesuatu yang halal. Tadi yang haram semua tahu sudah. Sekarang 10 perkara yang membahayakan seorang hamba ketika dia berlebihan dari sesuatu yang halal. Yang pertama, ya, anna fi kasratil akal qaswatal qalbi wa dhahaba nurihi. Bahwa dari banyaknya makan ini, katanya Rasulullah SAW, kata Imam Ghazali, bisa menyebabkan hati menjadi keras dan hilangnya cahaya yang ada dalam hati kita. Hati menjadi keras dan hilangnya cahaya yang ada dalam hati kita. Apa alasan Imam Ghazali berkata seperti ini? Sabda Nabi Muhammad SAW yang mana beliau bersabda, la tumitul quluba bi kathrati ta'ami wasyarab. Jangan kalian bunuh hati kalian, matikan hati kalian dengan memperbanyak makan dan minum. Fa innal qalba yamutu kazar'i idza kathura 'alaihil ma'. Karena sesungguhnya hati akan mati seperti tanaman yang kalian tanam, padi yang kalian tanam apabila kebanyakan air. Padi itu kurang air mati, kebanyakan air juga mati. Begitu kata Rasulullah SAW. Jangan kalian bunuh hati kalian, jangan matikan hati kalian dengan memperbanyak makan dan minum. Nomor 1. Nomor 2, ya, dari banyaknya makan itu fitnah bagi anggota badan kita. Karena orang ini kalau dia kenyang, ya, mata ingin melihat, ya, dengan hal-hal yang tidak perlu. Telinga ingin mendengar, lidah ingin berbicara. Kemaluan kita akan dia itu menuntut syahwatnya, dan kaki untuk berjalan. Apabila dia lapar, ya, anggota tubuh kita ini tenang, tidak terlalu banyak menuntut, lemas sudah bawahnya, ya, tidak kepingin melakukan apa-apa. Oleh karena itu, ya,
Sayyidina Abu Ja'far, ya Ustadzul Abu Ja'far rahimahullah, innal batna adbun in ja'a wa huwa syabi'a sa'irul a'dha. Ya, kalau perut ini anggota tubuh tersendiri, ya, apabila dia lapar maka akan kenyang seluruh anggota tubuhnya. Maksudnya apa kenyang ini? Anggota tubuh kita semuanya kenyang ketika perut kita lapar, karena seluruh anggota tubuh ketika kita lapar akan tenang, tidak akan menuntut orang yang memilikinya untuk melakukan sesuatu. Mata kita tidak akan menuntut kita, lidah kita tidak akan menuntut kita. Kapan? Ketika kita lapar. Ya. Yang nomor 3, jadi dibiasakan lapar supaya apa? Supaya seluruh anggota tubuh kita kenyang. Ketika perut kenyang, seluruh anggota tubuh kita lah menuntut. Mata kepingin melihat, lidah kepingin berbicara, telinga kepingin mendengar. Kapan? Ketika kita kenyang, seluruh anggota tubuh kita lah lapar. Sebaliknya ketika perut lapar, seluruh anggota tubuh kita kenyang. Kenyang itu tidak akan nuntut apa-apa sudah anggota tubuh kita, karena perut kita lapar pada saat itu. Nomor 2 ini. Nomor 3, anna fi kasratil akal qillatul fahmi wal ilm. Orang yang terlalu banyak makan akan sedikit pemahamannya dan ilmunya. Seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang hikmah, fa innal bitnata tudhibul fitnah. Karena perut yang terlalu kenyang akan menghilangkan kecerdasan. Sampai kalau mau belajar, perutnya jangan sampai terlalu kenyang, karena akan sulit untuk memahami dan menghafalkan sesuatu. Itu ketika perut kekenyangan. Paham ya? Fa innal bitna tudhibul fitnah, katanya mereka ya. Karena perut yang terlalu kenyang akan menghilangkan kecerdasan. Yang nomor 4, ya, orang tidak boleh makan terlalu banyak. Kenapa? Anna fi kasratil akal, dari banyaknya makan ini qillatul ibadah, akan sedikit ibadah kita karena sudah kenyang. Ya. Karena apa? Orang kalau sudah banyak makannya, thaqula badanuhu, badannya menjadi berat. Ghalabat ainahu, matanya ngantuk. Fatarat a'dauhu, badannya lemas. Ya. Seandainya dia berusaha untuk beribadah dengan kenyang yang ada di perutnya, ya. Seandainya dia beribadah, ya. Maka wa in ijtahada illa naum kalji famulqa laqad qila idza kunta batinan fa'udda nafsaka zaminan. Kalau kalian dalam keadaan kenyang, maka hitunglah diri kalian itu dalam keadaan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Seandainya pun kita memaksakan diri dalam keadaan kekenyangan itu untuk beribadah, maka tidak akan ada khusyuk di sana sama sekali. Ya apa sampean ngantuk memaksa ibadah ini gimana? Lemas memaksa ibadah, tidak akan khusyuk di sana ya. Paham ya? Dulu pernah Sayyidina Yahya alaihi salam bertemu dengan iblis lalu bertanya, membawa sesuatu ya, ma'alik ya, untuk menyeret sesuatu itu. Biar menyeret sesuatu. Mahadhihi, kata Sayyidina Yahya kepada iblis. Hadhihi syahwat allati usidu biha bani Adam. Inilah syahwat yang aku berburu Bani Adam dengan menggunakan ini semuanya. Lalu berkata Nabi Yahya, hal tajidu li fiha syai'an, kamu pernah enggak mendapatkan saya tertarik dengan alatmu ini semuanya? Tidak pernah sama sekali. Illa, pernah satu kali, annaka syabi'ta dhata laylatin fasaqalnaka anis shalah. Kamu pernah satu malam itu kekenyangan sehingga kami membuat kamu itu berat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu malam kok. Malam-malam lainnya tidak pernah sama sekali. Lalu berkata Sayyidina Yahya alaihissalam, la jaroma anni la asba'u ba'da hadza abada. Sudah mulai sekarang saya tidak akan kenyang seumur hidup saya lagi. Ketika mendengar perkataan dari Sayyidina Yahya, iblis berkata apa? La jaroma anni la ansahu ba'da hadza ahadan abada. Saya sudah janji juga dari sekarang untuk tidak memberikan nasihat kepada manusia siapapun dia. Nanti akhirnya tidak ada temannya iblis ini kalau seperti ini caranya. Sampean disuruh puasa itu biar lapar. Sekali lagi apa? Biar enak ibadahnya sampean. Biar tahu rasanya enak ibadah. Jangan sampai sampean kalau puasa jangan sampai takut sama lapar ya. Saya kemarin ngomong apa? Jangan. Sengaja tidak tidur malam begadang. Tidurnya kapan? Habis
Bangun jam 2, selesai, tidak usah puasa sekalian ya. Banyak apa tidak banyak? Banyak. Kenapa? Ya fresh, orang puasa seperempat hari sampai. Kalau bangunnya sebelum duhur, puasanya setengah hari. Kalau sampai jam 2 berarti puasanya seperempat hari. Anak kecil tidak puasa seperempat hari. Biar lapar, biarkan lapar itu. Biar tahu rasanya lapar itu. Terus gimana ibadahnya sampai bisa nilai sendiri nanti. Faham ya? Ini orang yang tidak pernah kenyang seumurnya kecuali satu malam. Lah gimana orang yang tidak pernah lapar sama sekali, perutnya kenyang terus tidak pernah lapar sama sekali? Ya sudah, setan ya berhasil ditarik terus ya. Makanya kita tidak tahu rasanya enak ibadah itu kayak apa, Bepom. Antum menerangkan. Yang tidak pernah lapar tidak akan pernah tahu rasanya enak dalam ibadah. Paham ya? La ilaha illallah ya. Yang nomor 5, anna fi kasratil akal faqdul halawatil ibadah, bahwa di dalam banyaknya makan itu akan hilang kenikmatan di dalam ibadah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata apa? Masabitu mundu aslamtu, saya tidak pernah kenyang dari saya memeluk agama Islam, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Untuk apa dia melaporkan dirinya? Beliau melaporkan dirinya li'ajida halawata ibadati rabbi, supaya saya merasakan kenikmatan di dalam beribadah kepada Tuhan saya, katanya. Alasan Sayyidina Abu Bakar melaporkan diri untuk merasakan kenikmatan dalam ibadah. Kalau Sayyidina Abu Bakar harus melaporkan diri baru merasakan nikmat, apalagi kita yang bukan tidak punya kedudukan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma rawitu mundu aslamtu, saya tidak pernah lega, maksudnya hilang haus saya dari saya masuk Islam, istiyaqan ila liqa'i rabbi, rindu untuk bertemu dengan Tuhan saya. Ya, wa hadhihi sifatul mukasyifin. Ya, ini adalah sifat orang-orang yang ahli mukasyafah, dibiasakan perutnya lapar, anggota tubuhnya kenyang, tenang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak dituntut apa-apa. Ya. Nomor 6, anna fihi hatarul wuqu' fi subha wal haram. Orang yang terlalu kenyang ini bisa-bisa dia nanti itu terkena kepada hal-hal yang subhat dan haram. Karena halal itu sedikit, tidak mungkin dia kalau sudah berlebih-lebihan, baik itu makan ataupun minum, pasti akan kepleset. Pasti akan kepleset, sampai ngomong terlalu banyak, berusaha untuk tidak berdusta atau tidak menambah-nambahi, itu tidak bisa, pasti kepleset, ada embunya walaupun sedikit, ada dikuranginya walaupun sedih. Itu bagi orang yang banyak ngomong. Begitupun makan, kalau sudah nanti berlebihan, pasti ada sedikit kepleset hal-hal yang subhat atau hal-hal yang haram. Takut ya? Itu nomor 6. Nomor 7, ini sudah saya pendek-pendekkan semuanya ini ya. Kesian berdiri kayak orang dihukum aku sekolah semuanya. Ya, makanya saya kalau sudah ceramah berdiri ini, yakinlah bahwa ceramah saya tidak akan panjang gitu. Karena mengangkat beban yang sangat berat ya, 100 kilo lebih soalnya ini. Yang ke-7, ya, anna fihi suglal qalbi wal badan, sibuknya hati dan badan kita ketika kita mau makan banyak ini. Kok bisa sibuk? Iya sibuk sampai kalau mau makan banyak. Yang pertama, bitahsili awalan, sibuk untuk mengumpulkan uang untuk makan yang banyak. 1. Nomor 2, bitahiyatihi, menyiapkan makanannya. Nomor 3, makannya. Nomor 4, menghabiskannya. Nomor 5, bagaimana caranya kita selamat dari bahayanya makanan tersebut. Orang mau makan banyak ini ada 5 kesibukannya. Yang 1, bagaimana cari uang untuk bisa makan banyak. Nomor 2, persiapan makannya. Nomor 3, waktu untuk makannya. Nomor 4, bagaimana menghabiskan makanannya. Nomor 5, nanti kepikiran bagaimana dia selamat dari penyakitnya. Bismillah. Ini kalau anak muda tidak ada omongan ini. Ini omongan yang 40 tahun ke atas, ini ngomongnya sudah asam urat, ya, kolesterol, gula darah, apa semuanya. Paham ya? Yang muda-muda semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Bismillah.
jelas ikat semuanya sudah ya. Loh, mereka mestinya masih baru, masih ori, yang tua-tua masih lama-lama yang bahaya ya. Paham ya? Ini tidak akan paham anak-anak muda omongan seperti ini. Yang tua-tua paham insya Allah ya. Amin katanya. Itu amin ke susu gitu ya. Nomor 9, nuqsanu thawab fil uqbah, berkurangnya pahala ketika di akhirat orang yang terlalu kenyang. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya." Kalian hilangkan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang kalian rasakan ketika kehidupan kalian di dunia. Jadi orang yang terlalu bernikmat-nikmat, maka akhiratnya nanti semakin sedikit bagiannya. Paham ya? Dan Nabi Muhammad SAW pernah beliau ini dikhususkan khusus untuk Nabi, bukan untuk kita ya, akan diberikan dunia dan segala kenikmatannya tanpa dihisap nanti akhirnya. Di akhirat tidak ada hisap. Ini buat khusus Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam artian apa? Ya, wala ya, ditawarkan sama Nabi Muhammad dunia seluruh isinya, lalu difirmankan sama Allah, wala angkusuka min akhiratika syai'an. Saya tidak akan mengurangi akhiratmu sedikit pun. Ini cuma untuk kamu fasilitas sebagai orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalau orang lain semakin dia diberikan dunia, semakin dia berkurang kenikmatannya ketika di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Faham ya? Semoga dikasih paham semuanya ya. Karena itu ya, Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Umar bin Khattab, ya, hayya alahu ta'aman. Ya, Sayyidina Khalid bin Walid ini mengundang Sayyidina Umar bin Khattab, dikasih jamuan, dikasih makanan dengan makanan yang sangat luar biasa. Berkata Sayyidina Umar, hadza lana fama lil fuqara'il muhajirin. Ini untuk kita. Apa untuk orang-orang fakir dari golongan muhajirin, alladzina matu walam yasba'u min hubsi sa'ir, dan mereka belum pernah tahu rasanya kenyang dari roti yang terbuat dari gandum katanya. Tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Ya. Sayyidina Khalid berkata, lahum jannah ya amiral mu'minin, bagi mereka surga, tidak usah kepikiran sama orang-orang yang seperti itu ya. Faqala Umar, la in fasu bil jannah kana hadza hadduna minad dunya faqad banu minna baunan mubina. Ya, kalau mereka benar-benar masuk ke dalam surganya Allah, ini bagian kita dari dunia, berarti kita ini telah menjauh dari mereka dengan jauh yang sejauh-jauhnya. Berarti kita tidak sama dengan jalannya mereka sudah ya. Jauh. Yang nomor 10 ya, ini loh, ini ada Pak Camat ini. Tahu-tahu dari sebelah saya ini. Ya, semoga barokah ya. Ini diperingkas Pak Camat karena berdiri semua orang-orang ini. Yang nomor 10, al-habsu wal hisab, tertahan. Ya, akan dihisab nanti semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena seperti yang diterangkan oleh Sayyidina Hasan al-Basri, fa inna dunya halaluha hisab wa haramuha iqab wa zinatuha ila tabab. Ya, itulah begitulah dunia ini ya. Semoga kita berikan paham ya. Jadi sebetulnya kemarin mau kita terangkan kapan kita ini boleh cinta sama dunia, ketika kita melakukan apa. Ada sebetulnya, tapi semoga panjang umur semuanya ya. Semoga senang dunia akhirat semuanya. Menjelang Ramadan, belajar pelan-pelan. Ya, dikosongkan perutnya supaya merasakan nikmat di dalam ibadahnya. Sumber penyakit badan dari perut, sumber penyakit akhirat juga dari perut. Semuanya ya, kita terangkan tadi ya, 10 bahaya orang-orang yang dia terlalu kenyang dengan perkara yang halal. Supaya tahu Allah memberikan kita suatu musim yang namanya Ramadan,
supaya kita merasakan walaupun hanya 1 bulan dalam setahun kita kenikmatan di dalam beribadah. Jadi antum jangan pernah takut untuk lapar dan menghilangkan rasa laparnya dengan tidur yang tidak mari-mari. Paham ya? Bangun, jangan tidurnya yang normal. Habis terawih majelis sebentar tidur, bangun. Jadi Ramadan itu untuk ibadah, bukan untuk tidur. Siangnya tidur, malamnya jagongan. Terus gimana terus? Baca Al-Qur'annya tadarusan, tidak punya Al-Qur'an sendiri di rumahnya untuk baca bagiannya dia sendiri. Jangan ya mana-mana ya. Ya, Ramadan bukan untuk tidur. Ramadan ini musim bonus dari Allah, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendapatkan bonusnya. Ya, sampai kalau kerja hari bonus tidak mungkin sampai nganggur, tambah semangat biar bonusnya tambah besar. Karena memang hadiah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, supaya dengan umur kita yang pendek kita bisa mengungguli umat-umat yang terdahulu yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memang hadiah ya, yang akan mendapatkan hanya yang memaksimalkan. Semoga jadi yang barokah ya, panjang umur. Semoga semua wajah ini bisa merasakan Ramadan ya, majelis demi majelis semuanya. Semoga taat kita, iman kita, takwa kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga rahmat yang turun di majelis ini turun juga kepada orang yang kita tinggalkan di rumah, yaitu istri kita, anak kita, orang tua kita, keluarga kita semuanya. Semoga tidak diharamkan daripada rahmat yang turun di majelis ini. Dan juga untuk keluarga kita yang sudah ada dalam kuburnya, baik orang tua kita, anak-anak kita ya, baik itu kakek-kakek kita dan leluhur-leluhur kita semuanya. Semoga kita berharap minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat yang Allah turunkan pada majelis ini juga diturunkan kepada mereka di dalam kuburnya, sehingga menjadi penyebab diangkat semua azab, semua itab, semua iqab, dijadikan kubur mereka semua taman-tamanan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga malam ini menjadi malam Id bagi mereka semuanya, dengan diampuni semua dosa-dosa mereka dan dijadikan kubur mereka taman-tamanan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyal Fatihah.